Shalom, renungan kasih karunia pagi ini menyapa Anda dengan sukacita dengan judul Harta Karun yang tak ternilai harganya. Titus 2 ayat 14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Setiap pribadi manusia penting bagi Tuhan. Baik wanita, pria, anak kecil, orang dewasa, semuanya penting bagi Tuhan. Dia secara unik peduli pada kita masing-masing. Itulah sebabnya Anda mempunyai arti angka, punya arti yang penting bagi Tuhan. Meskipun Allah menginginkan keselamatan banyak orang, kasih-Nya kepada setiap individu sangatlah dalam dan bersifat pribadi. Nilaimu di matanya melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Jika kamu mempelajari Alkitab, kamu akan menyadari bahwa meskipun engkau adalah satu-satunya penghuni planet bumi, Tuhan Yesus tetap datang untuk menyelamatkan saudara. Tujuan Kristus tidak ditentukan oleh jumlah kita, melainkan oleh betapa berharganya kita di hadapan Allah. Begitu penting dan berharganya kita bagi Tuhan yang mendorong Dia untuk membayar harga tertinggi demi keselamatan kita. Tidak heran Alkitab berkata dalam Lukas 15 ayat 7, Aku berkata kepadamu bahwa demikian pula di surga akan lebih banyak sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yeremia 31 ayat 3 berkata demikian. Juga sangat indah dikatakan, Aku telah mencintaimu dengan cinta yang kekal. Aku telah menarikmu dengan kebaikan yang tidak ada habisnya. Sebab engkaulah yang menciptakan isi hatiku. Engkau menyatukan aku di dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau Tuhan, karena aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Ajaib sekali perbuatanmu, aku mengetahuinya dengan baik. Dalam kedua kitab suci tersebut, rujukannya sangat tepat dan personal. Tuhan menyayangi saudara. Engkau adalah harta karunnya yang tak ternilai harganya. Dia memanggil kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil untuk menunjukkan kebaikan, kesempurnaan anugerah, dan keunggulan ilahi. Efesus 2 ayat 10 berkata, sebab kita adalah hasil karya Allah yang diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah tentukan sebelumnya bagi kita, agar kita berjalan di dalam pekerjaan tersebut yang Tuhan telah atur sebelumnya dan siapkan untuk kita. Saya mengajak saudara berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih karena Engkau mengasihiku dan menunjukkan nilaimu bagiku melalui harga yang Engkau bayar untuk keselamatanku. Kematian Yesus Kristus di kayu salib, aku melihat orang lain melalui mata kasih-Mu dan menjangkau mereka dengan kabar baik keselamatan, Injil kasih karunia dalam nama Yesus. Amin.